Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kultum tentang belajar dari Bilal. Bilal bin Rabah merupakan seorang budak yang sangat terkenal dalam sejarah Islam karena kisahnya yang sangat mengharukan. Ia terkenal seorang muslim yang taat, serta mempertahankan akidah Islam meskipun berbagai siksa dan cobaan menderanya. Sebuah kisah yang tidak pernah membosankan meskipun selalu terulang sepanjang zaman. Bilal bin Rabah akhirnya masuk Islam pada saat masih jadi budak dari Bani Jumal di Mekah. Setelah majikannya tahu jika masuk Islam, maka dirinya mendapatkan siksaan secara berulang kali dari majikannya. Sang majikan pun meminta Bilal untuk meninggalkan Islam serta kembali kepada orang-orang Quraisy. Dia pun berjanji akan memberi dan membebaskan Bilal dari pekerjaannya. Akan tetapi dalam hal ini, Bilal menolak keras tawaran tersebut. Dengan penolakan keras dari Bilal tersebut, menggambarkan bagaimana dia adalah seorang yang sangat teguh pendirian. Nah, dengan adanya penolakan keras dari Bilal, majikan Bilal yang bernama Umayyah bin Khalaf pun semakin meradang. Ia terus menghujani siksaan terhadap tubuh Bilal dengan menggunakan batu panas. Hikmah kisah Bilal bin Rabah selanjutnya yang patut kita teladani adalah seorang penyabar dan tabah meskipun menerima siksaan berulang kali. Tak berhenti dari siksaan batu panas, Bilal bin Rabah pun terus menerima siksaan dari sang majikan. Hingga pada suatu siang menjelang zuhur, Bilal pun diseret menuju padang pasir kembali. Meskipun telah berulang kali memperoleh penyiksaan, akan tetapi Bilal tetap tabah dan sabar, tenang serta tidak goyah imannya. Saat penyiksaan berlangsung, Abu Bakar Asy-Syiddiq pun datang. Akhirnya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut membeli Bilal dan Umayyah bin Khalaf pun tentu sangat senang. Dan tak berselang lama, Abu Bakar pun menghadap Rasulullah. Ia menyampaikan kabar menggembirakan mengenai kebebasan Bilal. Akhirnya Rasulullah pun menyambut baik kabar gembira tersebut. Kesabaran dan ketabahan serta keteguhan hati Bilal pun berbuah manis. Sebagai pengikut setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi hikmah yang dapat kita petik dari kisah Bilal bin Rabah ini. Setelah merdeka, akhirnya Bilal pun mengabdikan diri kepada Allah dan Rasulnya. Kemanapun Rasulullah pergi, maka Bilal senantiasa berada di samping Rasulullah. Oleh karena itu, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga sangat menghormati dan memuliakan Bilal, sebagaimana memuliakan serta menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang satu amalan yang engkau lakukan di dalam Islam yang paling engkau harapkan pahalanya, karena aku mendengar suara kedua sendalmu di surga." Dan Bilal pun menjawab, "Tidak ada amal yang aku lakukan yang paling aku harapkan pahalanya daripada aku bersuci pada waktu malam atau siang. Pasti aku akan melakukan sholat dengan wudhu tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan untukku." Hadis riwayat Bukhari 443 dan Muslim 715. Amalan rahasia yang dimaksud adalah amalan yang sifatnya sunnah. Amalan rahasia Bilal dalam hadis di atas, beliau selalu menjaga wudhu dan setiap kali habis berwudhu selalu diikuti oleh sholat sunnah 2 rakaat. Mungkin cukup sekian kultum singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.